bisa jatuh cinta kepadanya, dunia kita harus beres. Kalau dunia kita kacau, tentu saja perhatian kita terdistraksi dari jatuh cinta kepadanya. Kalau kita kelelahan seperti teorinya Byung Chul Han ini, ya kita sulit untuk jatuh cinta kepadanya. Jangan diremehkan urusan duniawi. Ada orang yang dijujuk hidupnya tiba-tiba ingin spiritual saja, dunianya tidak diopeni. Itu biasanya nanti kalau dia sukses di ranah spiritual, yang dia lakukan adalah menjadikan hal-hal spiritual mulia agung hanya sebagai kendaraan untuk memperoleh hal-hal duniawi, karena dunianya belum beres. Nah ini semoga kalian tidak kebalik prosesnya. Kalau di kita kan dunia itu mazru'atul akhirah. Jadi dunia itu tempat bertanam untuk akhirat, untuk ranah materi, itu bekal untuk menuju ke ranah ukhrawi yang lebih spiritual. Jangan dibalik. Jadi banyak orang yang dibalik. Spiritual untuk dunia, agama untuk dunia, apakah itu kekayaan, kemasyhuran dan lain sebagainya. Prosesnya keliru. Nah, maka tema-tema seperti ini menurut saya penting ya untuk kita membereskan dunia kita sebelum nanti kita terbang ke ranah spiritualitas. Baik, beliau ini masih hidup, kelahiran 59. Karya-karyanya banyak, termasuk filosof post-struktural, banyak mengkritik neoliberalisme, dan yang paling terkenal ya buku ini, The Burnout Society. Meskipun malam hari ini saya lengkapi dari beberapa referensi yang lain biar pemahaman kita lebih utuh. Oke, saya tidak lama-lama. Ini wajahnya kan khas itu, Korea Selatan, mirip-mirip STY apa mirip-mirip. Ya. Baik ya, kita belajar sekarang. Bismillah. Ya, kita awali dari sini. Jadi menurut Byung Chul Han, masyarakat hari ini itu sedang bergeser dari disciplinary society menuju achievement society. Disciplinary society itu kehidupan kita kemarin-kemarin itu polanya seperti ini. Masyarakat yang dikendalikan oleh norma, aturan, larangan. Itu lebih kuat rasa aturan-aturan larangannya. Kita harus begini, tidak boleh begitu. Ini masyarakat sebelumnya. Ini bahkan filosof sebelum ini dulu kita pernah belajar, misalnya Michel Foucault itu juga melihat bahwa masyarakat modern itu isinya apa saja didisiplinkan. Kalau kalian ingin ngaji, ya santri yang baik itu begini. Kalau kalian ingin mahasiswa, mahasiswa yang baik itu harus melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu yang disebut disciplinary society. Nah, kata Byung Chul Han, sekarang tidak begitu lagi. Masyarakat hari ini itu lebih kuat aura situasi, namanya achievement society. Kita sudah tidak sibuk lagi bahas apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Hari ini kita lebih sibuk untuk mencapai prestasi apa. Saya sudah punya karya apa, saya sudah mencapai apa. Itu kesibukan pikiranmu sehari-hari itu. Dan masyarakat kita ya hari ini sebagian besar yang di pikirannya itu. Itu yang disebut achievement society. Overthinkingmu, insecuremu, stresmu, depresimu hari-hari ini kan tentang itu. Masa depan saya, Pak. Kemudian saya harus mencapai ini, Pak. Saya harus melakukan ini, Pak. Saya harus punya karya, Pak. Saya harus lulus tercepat terbaik, Pak. Saya usia sekian harus sudah menikah, Pak. Usia sekian punya mobil, usia sekian sudah.
Dan itu yang dikejar oleh masyarakat hari ini. Jadi kesibukannya bukan lagi normanya apa, larangan aturannya apa, tapi prestasi apa, capaian apa, karya apa yang sudah kalian dapat. Kita lihat ya, nanti kenapa sih kok seperti ini. Nah, kalau di masyarakat disiplin, kita diatur, diarahkan. Kalau tidak begitu dihukum loh ya, kalau itu masyarakat disiplin. Kalau di masyarakat achievement society tidak begitu. Tidak ada yang maksa kamu, tidak ada yang nyuruh kamu sendiri. Pak, pingin, kemarin ada yang mahasiswa, saya tertarik Pak dengan pikiran-pikiran kiri Pak. Saya ingin mendalaminya, saya akan baca menamatkan bulan ini, Karl Marx bulan depan ini. Itu kan kali seolah-olah itu saya ingin sukses di situ Pak. Visi saya cocok dengan paradigma kiri. Ya enggak masalah itu, tapi ngapain kamu mewajibkan dirimu, nyari capek. Ada banyak hal gaya kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita narget diri kita sendiri, mengharuskan ini, mengharuskan itu, terus stres karpe dewe. Pak, saya ya 2 tahun lagi harus sudah menikah. Nah, ternyata meleset, terus kamu depresi. Loh, itu yang nyuruh begitu sopo? Kamu sendiri, tidak ada yang maksa, tidak ada yang narget. Saya nanti lulus dapat beasiswa, kalau bisa ya ke luar negeri. Setelah itu 2 tahun lulus kembali ke sini, nanti lagi. Kamu kan sering merancang sendiri hidupmu begitu. Jadi yang menekan dirimu siapa? Dirimu sendiri. Ya mungkin dibantu dikit-dikit motivator-motivator itu. Jadi terus jadi paradigmanya beda. Kalau disciplinary society, you should, engkau harus ini, harus itu. You must not, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau achievement society, paradigmanya apa? You can, engkau bisa, kan gitu. Engkau pasti mampu. Itu kan sekarang motivator-motivator kan begitu. Akhirnya kamu terus terpengaruh, bisa ini, bisa. Ternyata gagal. Terus kamu depresi. Itu yang ada di pikirannya achievement society. Jadi, isi pikiranmu ideal, cita-cita yang tidak terkendali. Kalau istilahnya Byung Chul Han, positivitas. Atau belakangan muncul istilah toxic positivity. Positivitas, tapi yang justru meracuni hidupmu. Kalian merancang target-target tanpa ngukur dirimu, akhirnya kamu susah sendiri, depresi sendiri. Jadi inilah yang disebut dari disciplinary society menuju achievement society. Kalau zaman dulu anak baik itu anak yang patuh. Kalau sekarang anak baik itu anak yang berprestasi. Jadi kalau ada anak kon tidak punya cita-cita itu diketawain kalau hari ini. Tapi kalau zaman dulu anak yang patuh ini yang dipuji-puji. Jadi ini coba kalian cek nanti diri kalian sendiri. Simbolnya kata Byung Chul Han, kalau yang disciplinary society itu mirip teorinya dulu Michel Foucault, penjara, sekolah, rumah sakit. Ini pendisiplinan yang ngatur hidup kita. Sekolah kan menunjukkan ini baik, ini buruk. Penjara untuk menghukum kita. Rumah sakit ya membuat kita waras. Ini 3 simbol. Kalau hari ini achievement society itu simbolnya 3. Startup, gym, dan medsos. Itu kan yang kalian pegang nasibmu sendiri kan di 3. Kayak gym itu kan ya tidak ada yang merintah kamu kan nge-gym sendiri. Pak, saya pengen six pack Pak. Wah, terus kamu tiap hari gitu. Itu kan tidak ada yang maksa. Tidak ada dalil, tidak ada apa yang nyuruh kamu perutmu six pack. Tapi kamu sendiri kan yang ingin ke sana. Startup juga begitu. Kreativitasmu, medsos apalagi. Jadi ini 3 titik metafor untuk menggambarkan situasi hari ini.
Jadi ternyata justru kalau ada yang bilang, Pak, kita hari ini baik-baik saja atau tidak, ya mungkin kalau dari perspektif ini, dalam banyak aspek kita tidak baik-baik saja, justru karena hal-hal yang kita sebut positif tadi. Jadi ini awas salah memahami konsep ini ya. Tuh kalau begitu tidak boleh Pak orang bercita-cita, ya kenapa tidak? Berkeinginan wajar saja, tapi kita harus ngerti hukum alam sunnatullahnya juga jangan berlebihan. Seperti dulu waktu kita belajar stoikisme, ya hidup ini pasti ada gagalnya, ada suksesnya. Kita itu jujur saja, ada yang kita bisa, ada yang kita tidak bisa, ada yang kita nyaman, ada yang kita tidak nyaman. Jadi tidak harus dipukul rata, pokoknya bisa Pak. Ya enggak, ya ada juga yang kamu tidak bisa. Jadi ini yang dimaksud dengan achievement society. Coba perhatikan ya, 3 hal itu contoh positivitas yang membuat orang kalau tidak ngerti remnya terus jadi depresi. Misalnya, kalian sering diprovokasi, kamu bisa segalanya. Kita punya potensi apa saja. Terus kalau gagal, mesti terus yang disalahkan kita. Oh, kamu kurang serius, kamu kurang sungguh-sungguh. Harusnya kalau serius pasti kamu bisa. Efeknya apa? Terus kamu lupa berhenti, ngotot-ngototnya. Padahal wajar saja kok dalam hidup ini kadang-kadang ketika kita merasa mampu, mencoba kita raih, terus ternyata tidak dapat. Kita merasa bisa, ternyata ya kita tidak mampu. Wajar saja seperti itu, tapi kadang-kadang kalimat-kalimat indah yang menina bubukkan kita itu membuat kita lupa bahwa kita itu manusia biasa. Wong komputer aja yang diprogram secanggih itu ya bisa nge-lag, bisa hang, bisa crash. Apalagi kita. Cuma kita tidak percaya itu. Kalau gagal terus, wah saya kurang sungguh-sungguh ini. Harus diulang lagi sungguh-sungguh lagi. Gagal lagi. Terus kamu stres, depresi akhirnya. Kamu tidak ngerti kapan berhenti. Ini yang nanti disebut burnout society. Masyarakat yang kelelahan. Terus tuntutan untuk selalu produktif. Kita dituntut berkarya terus, produktif terus. Kalau tidak melakukan apa-apa itu rasanya berdosa. Wah iya Pak, saya minggu ini tidak punya karya apa-apa, tidak melakukan itu rasanya berdosa. Padahal ya kadang-kadang tidak melakukan apa-apa itu kan lebih baik daripada melakukan apa-apa tapi merusak. Ya kamu selalu membandingkan kan dengan, wah saya tidak nulis Pak, saya itu. Mending Pak saya minggu ini tidak melakukan apa-apa, ya alhamdulillah kamu jadinya tidak begal, tidak nyakiti orang, tidak itu aman, tidak melakukan apa-apa. Dari sisi ini kan tidak melakukan apa-apa itu ya baik-baik saja. Tapi hari ini kita merasa, wah ini kuliah sekian tahun saya rasanya kok tidak punya karya apa-apa ya. Terus kamu merasa berdosa. Terus kamu mempush dirimu untuk melakukan ini, melakukan itu. Dan dia tetap gagal. Nah, kemudian orang cenderung menolak emosi negatifnya. Ini positivitas emosi. Sedih, kecewa, marah, tidak terima, dan itu dianggap negatif. Dan kok jangan sedih dong, jangan kecewa dong, jangan marah dong, seolah-olah itu sesuatu yang salah. Padahal kan seperti kemarin kita bahas, wajar saja sih orang itu bisa marah, wajar saja orang itu bisa kecewa, wajar orang itu kadang-kadang gagal. Wong kita manusia, asal masih bisa kita kendalikan. Akhirnya kita disuruh positif terus, mikir juga positif terus. Dan itu malah tidak manusiawi. Jadi kata Byung Chul Han, ya wajar saja sih kita kadang-kadang pesimis, kita ya ada optimisnya.
Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang ada malasnya. Naik turun, naik turun. Meskipun yo jangan berlebihan berlarut-larut. Wong aktif berlebihan namanya hiperaktif, itu yo negatif. Males berlebihan apalagi. Jadi sekadarnya saja, asal masih dalam kontrol kita. Ini nanti yang disebut toxic positivity. Kadang-kadang kita menipu diri, tidak baik-baik saja tapi ngakunya baik-baik saja. Kamu marah ya? Enggak. Ah, beneran marah? Enggak, bener. Kelihatannya kok marah? Enggak kok, tambah tinggian. Lama-lama marah beneran. Jadi wajar saja orang bisa marah, asal dia tetap bisa mengontrolnya. Wajar saja orang bisa kecewa, asal dia juga tetap bisa mengontrolnya. Jadi ini yang dimaksud positivitas emosional. Ya, baik. Kemudian banyak dorongan self-improvement. Kamu harus meningkat ya, kamu harus memperbaiki diri ya. Sebenarnya ini bagus sih, tapi kemudian efeknya kita merasa salah, merasa berdosa kalau tidak meningkat. Kemudian kita stres gara-gara itu. Kemudian kita memaksa diri kita memperbaiki diri tanpa tahu rumusnya memperbaiki diri bagaimana, perbaikan yang bagaimana yang kita inginkan dan lain sebagainya. Banyak ciri-ciri di sekeliling kita menunjukkan gejala ini. Nanti ada 3 efeknya. Yang pertama burnout, yang kedua depresi, dan yang ketiga narsisme. Ini harus kita atasi 3 hal ini hari ini sebelum jatuh cinta kepadanya. Gimana kalian bisa jatuh cinta kalau kelelahan? Kalau kalian tidak menerima dirimu apa adanya? Kalau kalian misunderstand terhadap kenyataan diri. Wong kita itu manusia. Ya. Nah, ini beliau kemudian menjelaskan begini. Setiap zaman punya ciri khasnya sendiri. Misalnya ada zaman bakteri. Zaman itu berakhir dengan ditemukannya antibiotik. Meskipun ada ketakutan yang meluas terhadap epidemi influenza, kita tidak hidup di zaman virus lagi. Berkat teknologi imunologi kita telah meninggalkannya. Kemarin sampai yang terakhir COVID itu kan kita tetap bisa mengatasinya. Sekarang kata Buyang Chul Han bukan itu. Dari sudut pandang patologis awal abad 21 tidak ditentukan oleh bakteri atau virus, tapi oleh neuron saraf. Penyakit neurologis, jadi ini berhubungan dengan saraf, termasuk saraf otak. Ada beberapa yang populer. Yang pertama depresi, kemudian attention deficit hyperactive disorder. Ini biasanya kalau orang kemudian jadi impulsif, mudah marah. Hiperaktif kalau ada orang karena khawatir dianggap malas, khawatir dianggap tidak produktif, terus ngerjain apa saja. Ini biasanya ini penyakitnya kadang ada di anak-anak. Hiperaktif itu kan sering anaknya tidak bisa diam atau tidak bisa fokus, gerak terus, dia tidak bisa disuruh diam itu kalau tidak begini-begini, kalau tidak bisa. Ini namanya ADHD. ADHD itu attention deficit hyperactive disorder. Ternyata itu sebenarnya ini banyak disebut penyakitnya anak-anak sih, tapi hari ini orang dewasa banyak yang seperti ini. Ngamuk, tidak ada alasan gebrak-gebrak. Ini kemungkinan penyakit ini. Atau borderline personality disorder. Ini penyakit kepribadian ambang. Jadi bingung, stres, impulsif. Ini BPD, bukan bank pembangunan daerah. Tapi ini penyakit jiwa ternyata. Baik ya, termasuk burnout syndrome. Ini menandai lanskap patologi awal abad 21. Jangan-jangan kita ada di antaranya.
Jadi kita sakit jiwa tapi tidak ngaku. Jangan-jangan kita termasuk ODGJ semua. Ada gangguan kejiwaan, depresi, stres, tidak fokus, cemas, impulsif, ngamuan, baperan, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita baca medsos itu sini panas terus. Jangan-jangan kita masuk di sini. Nah, kalau dirangkum nanti di buku Burnout Society itu 3 penyakit utama. Yang pertama burnout, karena kita ditekan terus untuk produktif, kelelahan. Hidup ini rasanya berat. Kemudian depresi, satu tahap sebelum menuju putus asa. Karena kita gagal memenuhi ekspektasi kita. Orang menyuruh kita begini, ceramah-ceramah mengidealkan begini, terus kita membawa diri kita ke sana, ternyata tidak mampu, terus gagal, terus kita kecewa dengan diri kita, terus kita depresi. Kemudian narsis. Narsis ini muncul karena kita terobsesi pada pembentukan diri kita yang sempurna. Ini juga sejenis gangguan jiwa. Ya, termasuk nanti beliau di salah satu bukunya sempat membahas tentang selfie. Jadi yang keranjingan selfie itu bagian dari sini. Nanti kita lihat alasannya apa kok begitu. Nah, kita lihat pelan-pelan. Ini untuk nengok diri kita ya. Sebelum pada akhirnya kita puncaknya memang jatuh cinta kepadanya. Tapi kalau dalam kondisi kelelahan, kalau kalian kelelahan misalnya, ya apa yang ada di sekelilingmu yang indah tidak akan tampak indah. Yang cantik tidak akan tampak cantik kalau kamu kecapean. Sementara gaya hidup kita hari ini gaya kelelahan, burnout. Kenapa kita bisa burnout itu kan, burn itu kan semacam nyala, out itu habis. Jadi kita kayak lilin yang kehabisan nyala. Kita kayak lampu yang kehabisan cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena kita yang mengeksploitasi diri kita. Kita kan sering mengkritik orang lain, mengeksploitasi kedoliman macam-macam. Tapi ternyata yang paling sering kita eksploitasi itu diri kita sendiri. Kita beri target-target besar di luar kemampuan kita. Kita paksa diri kita melakukan ini, melakukan itu, tanpa kita evaluasi sejauh mana kita nyaman, kita mampu, kita bisa. Ini namanya eksploitasi. Sudah. Banyak di antara kita yang kerjaannya tiap hari memarahi diri kita, memarahi dirinya sendiri. Ada ndak yang bilang tentang aku itu bodoh banget ya, aku itu kok ndak pinter ya, aku itu dirinya dimarahi terus tiap hari, dieksploitasi habis-habisan. Itu kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, itu mungkin kita sudah dilaporkan polisi. Itu menyakiti. Ini eksploitasi diri. Yang kedua, kita terus didorong untuk berprestasi, berkembang, jadilah versi terbaik dirimu. Jadi kamu tertekan terus. Kamu tidak ngerti kapan harus istirahat, kapan istirahat pun pikiranmu ke sana. Jadi hari ini kalian tidak pernah, sering saya sebut ya, kalian tidak pernah tidur. Hari ini kamu ketiduran. Jadi sebelum tidur pikiranmu besok mau apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu nyekrol TikTok sampai entah video keberapa terus kamu ketiduran. Itu kerjaan kita tiap hari. Jadi akhirnya apa? Kita burn out. Kita ingin sempurna di semua aspek hidup kita. Karir, keluarga, kesehatan, kita ingin beres semua dan kita berambisi ke sana sampai energi kita habis, akhirnya semuanya tidak terurus dengan baik. Ini sering jadi masalah kita.
Ya termasuk dalam hidup sosial, termasuk mungkin dalam hidup bernegara. Kita semua kelelahan sebenarnya. Kita tidak bisa membedakan antara ini kerja, ini istirahat, ini waktu untuk masyarakat, ini waktu untuk saya sendiri. Itu sudah campur, tidak jelas sudah. Kita selalu didorong untuk aktif. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain yang tidak dalam kategori aktif, kalian merasa bersalah. Kalian merasa berdosa. Itu yang membuat kalian burn out. Habis cahayamu. Jadi padahal kata Kanjeng Sunan Kalijaga, urip itu urup, hidup itu nyala. Kalau nyalamu habis, apa yang bisa kamu bagi sesamamu? Apa yang kamu sisakan untuk orang-orang yang kamu cintai? Kalau tenagamu terlanjur habis, pikiranmu terlanjur terkuras, batinmu terlanjur kelelahan. Nah, ini ya bahan introspeksi kita. Yo, saya tahu kalian masih muda semua, masih ambisius semua, tapi tetap harus taktis, harus strategis, dan tetap manusiawi. Iya sih, kalau laptop sih kamu buka kapanpun dia bisa memberi. ChatGPT kamu tanya kapanpun jawabannya valid. Tapi pikiran kita tidak secanggih itu. Energi kita tidak sekonsisten sebesar itu. Oke, jadi ini ciri burnout. Kata yang Chulhan, saat ini setiap orang adalah buruh yang mengeksploitasi dirinya sendiri dalam perusahaannya sendiri. Orang-orang sekarang menjadi tuan dan budak sekaligus. Bahkan perjuangan kelas telah berubah menjadi perjuangan batin melawan diri sendiri. Oh, ini pengembangan ya dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya kita mengkritik zaman dulu eksploitasi manusia, eksploitasi bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Ada kelompok borjuis proletar, ada majikan, ada buruh. Yang itu majikan mengeksploitasi buruhnya. Tapi sekarang majikan itu kita, buruhnya juga kita. Kita yang target, kita yang kerja. Kita yang menyuruh dan kita yang melakukan. Jadi kita itu majikan sekaligus buruh di perusahaan diri kita sendiri. Kitalah tuan sekaligus budak. Ini kalau di Nietzsche kan ada konsep mentalitas tuan, mentalitas budak. Tapi ternyata hari ini tuannya ya kita, budaknya ya kita. Kita jadi budak dari diri kita sendiri. Perjuangan kelas itu sekarang berubah jadi perjuangan batin melawan diri kita sendiri. Ini problem-problem besar kita. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin sering gelisah, merasa hidupnya hampa, tidak bernilai, sensitif, impulsif, ngamuan, baperan, temen ngomong tidak nyinggung dia tersinggung. Nah, ini mulai, kalian sudah mulai kelelahan itu. Ya, temen tidak ngapa-ngapain, wong temen cuma beli HP terbaru terus kamu tersinggung. Mentang-mentang saya orang tidak punya dipameri terus. Temenmu tidak niat pamer. Kamu sendiri yang merasa dipameri, dia tidak ingin pamer. Itu mulai kalian kelelahan, mulai burnout. Hati-hati. Jaga kesehatan ya, karena ini pertarungan berat itu melawan diri kita. Ini mungkin makna yang khusus ya. Kan kalian mungkin hafal bagaimana Rasulullah bilang setelah perang Badar itu kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan perang besar itu dulu dimaknai perang melawan diri kita sendiri. Dan sekarang disarahi oleh yang Chulhan ini ya, perang paling berat memang melawan diri kita sendiri. Karena kita sering kejam pada diri kita. Kita yang sering menindas diri kita sendiri.
Ini jangan dimaknai sebaliknya ya. Kadang-kadang kita itu terus memaknainya ekstrim. Berarti saya harus santai-santai saja toh Pak, males-malesan saja toh Pak. Bener saya berarti kemarin rebahan saja mungkin. Kamu maknanya kamu dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri itu namanya. Jadi kamu harus paham konteksnya teori ini. Jangan, intinya jangan berlebihan. Sampai kamu kelelahan itu berarti sudah berlebihan. Berarti kamu tidak ngerti kapan berhenti, kapan istirahat. Tapi istirahat terus, berhenti terus, ya tetap negatif. Terlalu aktif jelek, terlalu pasif ya tentu saja jelek. Jadi semua yang terlalu negatif. Jadi masyarakat hari ini sudah terlalu. Jadi terlalu aktif.